يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Diberitahukan kepada seluruh jamaah, bapak-bapak yang masih ada di luar area masjid untuk segera mengambil ilmunya, kemudian masuk ke area utama masjid dan isi saf yang paling atas dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Imam At-Tirmidzi rahimahullah menyebutkan dalam sunannya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang anak Badui yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang terbaik itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya." Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Nabi ini Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu termasuk dari sahabat dunia karena dia hanya mendapati kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sebentar saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap kepalanya dengan berkata, "Anak ini akan hidup satu abad." Ternyata benar, ia meninggal pada usia sekitar 100 tahun dan dia ternyata menjadi salah seorang sahabat yang terakhir meninggal di negeri Syam. Subhanallah, dia berumur panjang, meriwayatkan hadis tentang manusia terbaik adalah yang panjang umurnya dan paling baik amalnya. Hadis yang bermakna juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain seperti Abu Bakar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Siapa orang yang terbaik itu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya." Dia bertanya lagi, "Lalu siapa yang terburuk itu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya." Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang paling baik di antara kalian ialah yang paling panjang umurnya dan paling bagus amalannya." Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk hadis-hadis yang telah disebutkan menjelaskan kepada kita bahwasanya umur adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal saleh. Sebab semakin panjang umur seseorang, maka semakin banyak perluan amal saleh yang bisa ia siapkan menuju kampung akhirat. Hal ini sangat perlu untuk kita renung bersama, sebab yang menjadi barometer bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan derajat seseorang di dunia adalah berdasarkan amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
أنفسهم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. Surat Al-Ahqaf ayat ke-19, yang artinya dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. Masyaallah muslimin yang masa Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla tidak menyamakan antara satu orang dengan orang lain di akhirat kelak. Justru Allah Azza wa Jalla mengklasifikasikan mereka antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan amal saleh yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Simaklah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Ia berkata, ada dua orang lelaki dari Bani datang menemui Rasulullah SAW dan masuk Islam bersama-sama. Salah seorang dari keduanya lebih bersemangat berjihad dari yang lainnya. Kemudian dia pergi berperang sehingga dia menemui syahid, tentu mati syahid. Sedangkan yang satunya lagi masih hidup hingga setahun setelahnya, lalu dia meninggal dunia. Kemudian aku bermimpi seakan-akan aku berada di pintu surga. Tiba-tiba aku berada di sisi kedua laki-laki tersebut. Saat itu malaikat keluar dari surga. Malaikat itu kemudian mengizinkan laki-laki yang meninggal dunia belakangan dari keduanya untuk memasukinya. Kemudian dia keluar lagi dan mempersilahkan kepada laki-laki yang masih syahid tadi. Lalu malaikat itu kembali kepadaku dan berkata, kembalilah kamu, sebab belum saatnya kamu masuk surga. Keesokan harinya, Talha bin Ubaidillah menceritakannya kepada orang-orang mereka pun heran. Mereka lalu memberitahukan kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kepada kejadian tersebut. Maka dia bersabda, Rasulullah SAW bersabda, perkara yang mana yang membuat kalian heran? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, laki-laki yang pertama meninggal adalah orang yang paling bersemangat dan berjihad dari yang lain, lalu dia mati syahid. Tapi mengapa orang yang lain, laki-laki yang meninggal belakangan, justru masuk surga lebih dulu daripada laki-laki yang pertama syahid tadi? Kemudian Rasulullah menjawab, bukankah orang yang belakangan ini beritahu setelahnya? Mereka menjawab, itu hai Rasulullah. Beliau bersabda, bukankah dia mendapati bulan Ramadan dan berpuasa? Dia juga telah mengerjakan salat. Ini dan itu dengan beberapa sujud dan saum. Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW kembali bersabda, sungguh sangat jauh perbedaannya antara keduanya dan kebalikan bagaikan antara langit dan bumi. Masyaallah muslimin, salat Jumat dari masjid yang dimuliakan oleh Allah Taala. Dari sini kita tentu sadar kesempatan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kesempatan besar untuk kita banyak beramal saleh dalam rangka mengumpulkan perbekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Al-Qur'an Al-Azim walaqad wa'aytu bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita sebutkan pertama menunjukkan pentingnya waktu dan umur. Oleh karena itu, bertekadlah pada diri kita masing-masing untuk tidak lalai dan membuang-buang umur dengan sia-sia. Ingatlah peringatan yang telah disabdakan oleh Muhammad SAW, dua kenikmatan yang banyak orang lalai terhadapnya. Pertama, nikmat sehat
Sayang sebelum disimu, waktu luang sebelum disimu, hidupmu sebelum matimu. Maka seseorang hendaknya untuk menghemat waktu dengan menjadikannya sebagai barang mahal dan berharga. Karena dengan begitu kita akan menghargai setiap detik yang kita miliki. Imam Hasan al-Basri rahimahullah dia berkata, aku mendapati suatu tahun yang mereka lebih memperhitungkan terhadap waktu. Mereka daripada perhitungan kalian terhadap bintang dan ilham. Masyaallah muslimin, dalam kewajiban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan jika seseorang diberi umur tambahan 1 tahun saja, kemudian dia mendapati Ramadan dan mengisinya dengan ibadah dan amal soleh yang banyak, kemudian sholat, dia berpuasa, dia bersedekah, berbakti kepada orang tua, membantu orang-orang, mengajarkan ilmu dan lainnya amal soleh, maka tentu akan semakin tinggi derajat yang akan dia peroleh di akhirat kelak. Bandingkan dengan orang yang mendapatkan kesempatan yang sama, namun dia mengisinya dengan perkara yang tidak bermanfaat, seperti menonton dia yang tidak bermanfaat dan akan menyesal dosa, mengikuti perbincangan, ghibah dan namimah dan perkara yang tidak bermanfaat lainnya, hingga pada perkara maksiat. Jika selama tahun dilakukan, sungguh betapa banyak catatan keburukan yang dia siapkan. Maka bagi kita hanya ada 2 pilihan. Apakah kita mau memanfaatkan umur yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita untuk banyak mempersiapkan bekal di akhirat, ataukah kita mau lalai dengan itu semua dengan akhir kesengsaraan kita di kampung akhirat kelak. Walaupun seseorang baru sadar di masa tuanya, maka sadarlah bahwa tidak ada yang akan terlambat. Bisa jadi waktu yang singkat yang tersingkat dari sisa umur jika dimaksimalkan dengan baik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, maka insya bisa jadi lebih bermanfaat dan semua yang telah terlalu. Lihatlah Allahu anhu, seorang sahabat usia keislamannya sekitar 7 tahun dan meninggal ketika perang Khandaq, meski usia keislamannya hanya berkisar 7 tahun. Ketika dia meninggal, Nabi Muhammad SAW bergetar dalam arsh Allah karena kematian saat. Ini menunjukkan bahwa saat Radhiyallahu anhu benar-benar memaksimalkan keislamannya ketika itu sampai makhluk lain itu bersedih dengan wafatnya. Maka dari itu mumpung kita diberikan kesempatan masih ada, bersemangatlah pada amal soleh. Terlebih kita masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau ternyata kita terjerumus dalam kesalahan dan dosa, maka jangan ragu untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.